Selanjutnya yaitu cara mendownload bahan ajar. Tadi sudah disinggung ya di awal, kenapa harus didownload? Sebenarnya kalian tidak diwajibkan untuk mendownload ya. Tapi kalau kalian sudah mendownload bahan belajar ini, maka kalian bisa membaca bahan belajar kapanpun tanpa memerlukan akses internet. Sedangkan kalau kalian tidak mendownloadnya, maka kalian harus terus terhubung dengan akses internet. Itu ya perbedaannya ya. Kita akan bahas. Oke. Pertama, tentu saja silahkan buka Google Classroom-nya. Masuk ke kelas kalian, ini tampilan awalnya. Oke, ini tampilan awalnya. Kemudian masuk ke kelas kalian, klik saja kelasnya. Ini tampilan awal kelas kalian, ada di forumnya. Kemudian setelah itu kliklah tugas kelas. Oke, klik tugas kelas, maka akan seperti ini tampilannya. Lanjut ya. Oke, itu gampang lah ya. Kemudian setelah itu, nah di tugas kelas, oke, contoh ya, kita klik materi yang ini nih, di tugas kelas. Kita klik materi. Nah, maka ketika kita mengklik materi akan muncul contoh seperti ini. Materi, nama malaikat dan tugasnya. Nah, kalian kalau misalkan melihat file seperti ini ada tulisannya, silahkan download file berikut ini. Nah, ini ada tulisan PDF. Ya, berarti si file tersebut yang diupload oleh guru itu bentuknya PDF. Nanti mungkin saja ada guru yang mengupload video ataupun ada yang mengupload gambar. Itu tergantung ya, tergantung dari gurunya. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan klik yang ini nih. Nah, namanya klik. Sudah diklik maka akan muncul yang tampilan ini nih. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini sebenarnya kalian sudah bisa langsung baca ya sebenarnya. Tapi kita akan coba untuk mendownloadnya. Sekali lagi, untuk apa? Agar kalian bisa membaca bahan belajar tersebut tanpa akses internet. Bagaimana caranya? Silakan klik ini nih. Di atas ada tanda panah yang yang miring. Nah, tanda panah yang miring ini silahkan diklik yang di atas ya, bisa dilihat ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, tapi mungkin saja di beberapa handphone ini akan muncul dulu tampilan buka dengan. Nah, silahkan kalian pilih, kalau muncul seperti itu, pilih Google Drive. Google Drive, GOOGLEDRIVE, Google Drive. Nah, kalau sudah itu akan muncul seperti ini, ya. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Silahkan kalian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, ya. Titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Beda ya, jangan. Kalau yang ini kan di atasnya hanya ada panah ya. Yang di sini ada kolom komentar, ada kolom search atau kolom untuk mencarinya. Jadi pastikan tampilannya sudah seperti ini agar bisa di-download. Klik titik 3, kemudian klik download. Oke, kemudian klik download. Oke, sudah di-download, ditunggu saja beberapa saat, nanti akan ada notifikasi HP kalian. Nah, kemudian pertanyaannya, kemanakah file yang kalian download tersebut? Nah, file yang kalian download itu akan masuk ke handphone kalian, biasanya di memori internal dan di file di folder download. Cari saja ke memori internal, kemudian folder download, silahkan dicari. Kenapa tidak ditunjukkan? Karena setiap handphone pasti berbeda. Oke, tergantung dari merek handphonenya. Lanjut ya. Nah, masih cara mendownload bahan ajar. Tadi kita mendownload materi, sekarang kita mendownload untuk lembar kerja. Masih sama ya. Masuk ke Google Classroom, klik kelasnya, nah kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu klik tugas kelas. Setelah tugas kelas diklik, silahkan kita akan coba untuk lembar kerja 1. Oke, kita klik ya. Ini contoh ya, tapi ingat setiap guru pasti berbeda, Oke, kita klik. Nanti mungkin ada yang judulnya ini tugas 1, boleh. Ada yang judulnya ini bahan belajar 1, boleh.
Jadi setiap guru mungkin saja berbeda. Oke, kita klik yang ini nih, lembar kerja 1 ya, bisa dilihat. Kita klik lembar kerja 1, kemudian maka akan muncul tampilan seperti ini. Lembar kerja 1. Oke, silahkan download file berikut. Mungkin di sini nantinya guru-guru akan merinci apa yang harus kalian kerjakan ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, seperti biasa di sini filenya ternyata PDF. Cara mendownloadnya sama saja, kita klik namanya. Oke, kita klik namanya. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik tanda yang panah, akan muncul seperti ini. Ini berbeda ya, ingat, lihat ini di atasnya sangat berbeda sekali. Jadi kalian harus jeli. Takutnya kenapa ini saya kok seperti ini? Nah, mungkin saja belum diklik ya. Sekali lagi. Oke, klik tanda 3 ini ya, titik 3 ini, kemudian klik download. Seperti itu, sesimpel itu saja, simpel sekali, sangat mudah sekali ya. Lanjut, nanti akan masuk ke memori kalian. Oke, lanjut ya. Cara download bahan belajar, masih tentang cara download bahan belajar. Kita masuk lagi ke Google Classroom-nya. Kemudian silahkan klik kelas kalian, masuk ke kelas kalian nantinya. Sekarang kita coba untuk bagaimana jika tipe file seperti ini. Ini gambarnya beda kan ya? Oke, latihan soal. Sekali lagi, namanya mungkin berbeda. Namanya mungkin berbeda nantinya. Oke, latihan soal. Ternyata ketika diklik latihan soal, lah kok munculnya seperti ini? Nah, kok munculnya bisa seperti ini? Nah, ini ya, yang ini nih. Oke, bisa dilihat ya di layar. Kok seperti ini? Ternyata filenya berbeda. Kalau yang tadi PDF, ternyata sekarang bukan PDF. Sebentar. Nah, sekarang ternyata bukan PDF ini. Nah, ini adalah logo untuk file dari Google Form. Oke, ini logo untuk file dari Google Form. Nah, kalau ada logo seperti ini, artinya kalian tidak perlu mendownload. Ini tidak bisa di-download, tapi harus langsung dikerjakan secara online. Nah, bagaimana caranya? Tapi pastikan kalian sudah siap ya mengerjakannya, karena ini ketika kalian sudah masuk, kalian tidak bisa keluar lagi, tidak bisa mengulangi lagi. Oke, mungkin saja seperti itu. Kalau kalian terlanjur masuk, tinggal laporan saja ke gurunya. Nanti bisa di-reset. Nah, kalian tetap sama ya, klik deskripsi, bukan deskripsi ya, tulisannya diklik, kemudian akan muncul kurang lebih seperti ini. Ini ada atasnya ya, masih panjang di atasnya. Kalian tinggal isi saja, mungkin ada nama, ada kelas, tinggal dipilih. Ini jawabannya tinggal diklik yang merah-merah ini. Nah, nanti ketika sudah selesai, kalian kirim. Ini sudah selesai. Kalau yang seperti ini ya, ini tidak bisa di-download. Oke, lanjut ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya, mengenai cara pengerjaan bahan-bahan belajarnya. Lanjut. Nah, format pengerjaan bahan belajar. Oke, karena kita menggunakan aplikasi, tentunya agar memudahkan guru untuk memeriksa hasil kerja kalian dan agar hasil kerja kalian ini lebih rapi, maka kita akan berikan format khusus bagaimana cara pengerjaan bahan belajarnya. Ini untuk bahan belajar yang sifatnya tulisan ya. Bagaimana jika ada bahan belajar yang menuntut kalian untuk membuat video? Itu silahkan, berarti berbeda lagi. Yang kalian harus lakukan adalah mengupload video tersebut. Gampang sekali ya kalau itu ya. Nanti sama saja sebenarnya. Bagaimana kalau gambar? Nah, gambar pun sama. Tinggal diupload saja gambarnya. Ini untuk yang sifatnya tulisan ya. Ini untuk yang sifatnya tulisan. Oke, lanjut ya. Nah, ini anggap saja di sini adalah kelas kertas kalian. Oke, kertas kalian. Maka di atasnya silahkan tulis oleh kalian nama kalian, kelas kalian, dan kelompok kalian. Dan tambahannya mungkin di sini nanti silahkan mata pelajarannya. Oke. Nah, di sini juga ditambahkan juga judul tugasnya. Oke, judul tugasnya bukan judul tugas, ini kurang satu huruf. Judul tugasnya apa? Contoh, tadi kan kita akan mengerjakan lembar kerja 1 ya. Berarti judul tugasnya adalah lembar kerja 1. Contoh yang ini ya, yang ini. Oke ya, kita lihat dulu sebentar. Oke, yang ini nih. Nah, lembar kerja 1 ya. Ini judulnya nih, yang atas ini judulnya. Oke, yang atas ini adalah judulnya, latihan soal, lembar kerja 1.
Kali ini contohnya kita akan mengerjakan lembar kerja 1. Contoh ya. Oke, kita balik lagi ke slide yang tadi. Sebentar. Oke, nah seperti ini. Nah, dinamakan judul tugasnya lembar kerja 1. Ini untuk semuanya ya, untuk ketua kelompok, untuk anggota kelompoknya juga sama. Kemudian yang perlu diperhatikan, ini yang pentingnya ya, penting nih. Nama, kelas, dan kelompok, berarti yang ini atas nama, kelas, dan kelompok, ditulis di setiap halaman. Artinya, kalau misalkan jawaban kalian ternyata ada 3 halaman, wow, 3 halaman, maka silahkan tulis nama, kelas, dan kelompok kalian di setiap halamannya. Agar apa? Agar tidak tertukar. Ya, sekali lagi, agar tidak tertukar, silahkan ditulis di setiap halaman. Dan difoto oleh ketua kelompok. Nanti silahkan distorkan barang-barang di ketua kelompok, difoto satu persatu. Pastikan jelas ya tulisannya agar bisa terbaca. Pastikan bisa terbaca oleh guru. Itu ya.